penutup kitabnya, ya faidah, ya qala Ibnu Hajj, berkata Imam Ibnu Hajj, fa in qila mal hikmatu fi kaunihi alaihi salatu wassalam. Jadi intinya apa? Kenapa sih Rasulullah SAW itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan dilahirkan di hari Senin? Bukan misalkan kenapa tidak di bulan bulan haram? Kenapa tidak di bulan Ramadan misalkan? Kenapa tidak di pertengahan Ramadan atau ketika 17 Ramadan gitu kan seperti itu. Ya, kenapa pada bulan Rabiul Awal? Apa jawaban Ibnu Hajj? Setidaknya ada 4 alasan yang bisa kita bisa lihat latar belakangnya seperti itu. Pertama, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan pohon itu pada hari Senin. Ya, Allah menciptakan pohon pada hari Senin. Ya, ini merupakan suatu peringatan yang luar biasa. Kenapa? Maksudnya menciptakan pohon itu bukan hanya sekedar pohonnya, tapi menciptakan kehidupan pada hari Senin. Ya, menciptakan kehidupan, menciptakan makanan pada hari Senin, menciptakan rezeki pada hari Senin, buah-buahan, kebaikan-kebaikan, ya, semuanya yang dimakan oleh Ibnu Adam, ya, anak cucu Adam itu yang baik-baik itu semuanya diciptakan pada hari Senin. Oleh karena itu Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin juga. Yang kedua, anna fil lafdhi rabi'. Nah, ini menunjukkan Rabi' itu kan musim semi, ya aslinya kan faslur Rabi', musim semi. Kalau kita berbicara mengenai musim yang 4, panas, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Semua hampir sepakat yang paling indah adalah musim semi. Nah, Rabi' itu artinya semi. Kenapa? Karena pada bulan Rabi' itu biasanya pada musim semi gitu. Nah, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Karena tafaulan hasanan binisbati ila istiqaqihi. Karena bulan Rabiul Awal itu artinya bulan musim semi yang indah, maka insya Allah juga akan Nabi Muhammad menjadi manusia yang indah, manusia yang baik saat itu. Dan itu memang jadi kenyataan. Jadi mengambil tafaul kepada istiqoq nama bulannya. Musim semi itu musim yang baik, ya musim semi musim yang indah, dan musim semi musim yang indah. Nah, akan dilahirkan pada bulan yang indah, seseorang yang indah. Seperti itu. As-salif, anna fasla rabi'i a'dalul fusuli wa ahsanuha. Bulan terbaik, ya. Jadi bulan atau musim terbaik adalah musim semi. Wa syari'atuhu a'dalul asyara'i wa asmahuha. Dan syariat Nabi Muhammad juga sebaik-baik syariat, seindah-indah syariat, seadil-adil syariat yang pernah ada. Seperti itu. Wa rabi'u, dan alasan keempat yang bisa kita katakan kenapa di bulan Rabiul Awal bukan pada bulan-bulan yang mulia, Anal Hakim subhanahu wa ta'ala arada ayyushaffifa bihi zaman alladzi wulida fihi. Allah ingin memuliakan bulan di mana Rasulullah lahir. Coba bayangkan kalau Rasulullah tidak lahir di bulan Rabiul Awal, maka tidak ada yang mengagungkan bulan Rabiul Awal, ya. Atau ya, falau wulida fil awqatil mutaqaddim. Kalau seandainya Rasulullah dilahirkan pada bulan Ramadan, pada pertengahan Sya'ban misalkan, nisfu Sya'ban atau bulan-bulan yang sudah mafhum mulia, sudah kita pahami sebagai suatu bulan yang mulia, lakan apa ditawahamu annahu yatasyarrafu biha. Bisa jadi nanti kita menyangka Nabi Muhammad itu bukan mulia karena dirinya, tapi karena lahir di bulan Ramadan, maka karena ada seseorang lahir di bulan yang mulia, maka jadi mulia Rasulullah. Padahal kan tidak, karena Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal jadi yang mulia. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah Allah ingin memuliakan bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Seperti itu. Tama bihamdillah ta'ala, kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid bil Imam Al-Alamah. Demikianlah isi kitab dari kitab Imam Suyuti, Imam Suyuti Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Ya, dari judulnya saja kita bisa mengambil sesuatu hukum, tujuan yang baik dari perbuatan atau perayaan Maulid. Jadi sebenarnya kita merayakan Maulid Nabi itu bukan berhura-hura, bukan berfoya-foya, bukan ingin melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, bukan itu niatnya. Tapi niatnya apa? Kita ingin menunjukkan kebahagiaan kita kepada seseorang yang dilahirkan pada bulan ini. Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Karena pada hari ini aku dilahirkan. Jadi karena Rasulullah lahir di hari Senin, beliau ingin memperbanyak ibadah di hari Senin. Kenapa? Karena beliau dilahirkan Senin, kata beliau. Nah, kenapa kita merayakan bulan Nabi di bulan Rabiul Awal? Ya karena Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Justru ini menjadi penting. Ya. Nanti kan akan ada yang bertanya, kenapa mengingat Nabi hanya di bulan Rabiul Awal? Selainnya apakah lupa dengan Nabi? Bukan begitu. Kalau tidak diadakan Maulid Nabi ini, justru orang akan lupa sama sekali dengan Rasulullah SAW. Justru perlu diingatkan, perlu diajak untuk mengingat Rasulullah, perjuangan Rasulullah, diingatkan kembali dengan perjuangan Rasulullah. Momennya yang paling tepat adalah ketika perayaan Maulid Nabi SAW di bulan Rabiul Awal. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sebenarnya tidak ada yang salah dengan perayaan Maulid Nabi. Adapun ulama-ulama yang menolak Maulid Nabi itu pada umumnya mayoritasnya menolak bukan maulidnya,
tapi isinya. Termasuk Syekh Hashim Asy'ari, beliau juga menolak maulid, tapi bukan maulid secara zat, tapi isinya. Kalau isinya haram, maka jangan lakukan maulid seperti itu. Ya haram juga maulidnya. Tapi kalau isi dari maulid itu perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana yang kita lakukan biasanya, kita baca Al-Quran, lalu kita mengaji kajian ilmiah, ya, majelis ilmu, entah itu menceritakan kisah Rasulullah, menceritakan perjuangan Rasulullah, dan lain sebagainya. Setelah itu kita makan-makan, ya, sebagaimana yang kita lakukan saat ini, pada hari ini, pada waktu ini. Nah, apakah ada yang salah dari hal ini? Toh mereka yang di sana, ya sebagaimana tadi kita singgung, mereka di luar sana yang membid'ahkan maulid Nabi sedang melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh kita. Bedanya mereka mungkin kalau membahas hukum maulid, mereka membid'ahkan maulid, ya mereka di bulan maulid membid'ahkan maulid, itu dalam artian memperingati maulid juga. Makanya saya tertarik sekali ketika ada orang yang bilang begini. Jadi pernah saya temukan berdebat mengenai hukum maulid itu termasuk dalam perayaan maulid. Berdebat tentang hukum maulid itu merupakan perayaan maulid. Kenapa? Karena perdebatan dilakukan pada bulan maulid. Berarti kan kenapa dilakukan di bulan maulid? Ya karena merayakan maulid Nabi. Jadi sebenarnya mereka itu juga merayakan maulid, tapi mereka tidak mau menamakannya dengan maulid seperti itu. Nah, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas, sangat singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil faedahnya, ambil manfaatnya. Yang lebih penting adalah semoga kita lebih memahami ya apa yang kita amalkan. Jadi maulid ini apa sih? Hukumnya bagaimana sih? Sejarahnya bagaimana sih? Jadi kalau ada orang yang menolak kita, menentang kita, kita bisa jawab, ya beginilah. Kata Musyuti beginilah. Bukan katanya saya, bukan katanya Bapak, bukan katanya Ibu, tapi katanya Musyuti, seorang ulama. Tadi kita sudah sampaikan sedikit biografinya. Ulama yang luar biasa, punya karya. Ya sangat ilmiah sekali jawabannya, seperti itu. Mereka katakan bid'ah, Imam Suyuti juga mengatakan kok ada yang mengatakan bid'ah, tapi beliau jawab. Dan yang mengatakan bid'ah pun juga ilmiah, gitu. Tidak sekedar bid'ah saja. Ya, seperti itu. Jadi semoga ada manfaatnya, semoga kita ambil hikmahnya. Yang paling terpenting adalah semoga kita bisa menghilangkan permusuhan di antara kita. Terserah sebenarnya. Kalau mau mengatakan ini boleh, tidak boleh, itu pandangan masing-masing lah. Gitu ya. Yang penting jangan saling mencaci, jangan saling menghina, jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menghukumi langsung, atau jangan saling langsung menetapkan kita di neraka, di surga. Ya, tidak. Mentang-mentang kita maulid, itu bid'ah, lalu otomatis kita langsung masuk neraka. Itu kan sakit hati sekali kita. Jadi kalimat bid'ah itu adalah kalimat yang sebenarnya kalau dikaji secara mendalam itu menyakiti hati kita semua. Nah, semoga dengan hal ini, semoga kita dapat ilmu. Mereka yang menolak maulid, semoga bisa mengikuti kajian ini, mengetahui hal ini, dan mereka tidak lagi melempar-lempar tuduhan neraka, tuduhan bid'ah kepada kita. Toh mereka juga melakukan maulid Nabi sebenarnya, tapi dalam bungkus sirah nabawiyah, kajian sirah nabawiyah, ya. Atau mereka membahas perdebatan mengenai maulid Nabi, itu juga perayaan maulid Nabi seperti itu. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas waktunya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT, yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.